Saat ini saya menginjakan kaki di kota keempat terbesar di Indonesia, kota Medan. Sekilas Medan terlihat seperti kota metropolitan lain yang ada di Indonesia. Namun ternyata, Medan mempunyai harta karun yang menjadi daya tarik sejak dulu, yaitu Danau Toba. Danau ini adalah danau terbesar di Asia Tenggara. Danau Toba adalah kawah yang terbentuk karena letusan Gunung Toba Purba sekitar 74.000 tahun lalu. Saking dahsyatnya letusan, efeknya terasa sampai setengah bagian bumi. Cairan panas Gunung Toba Purba lalu membentuk pulau vulkanik di tengah danau. Pulau itu bernama Pulau Samosir. Samosir memiliki cukup banyak tempat bersejarah yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu yang menarik adalah Huta Sialagan. Huta adalah sebuah kelompok rumah yang berdiri di sebuah kawasan yang dihuni oleh beberapa keluarga yang terikat dalam satu kerabat. Huta ini dibangun sebagai identitas yang akan menjelaskan asal-usul kekerabatannya. Begitu pula halnya dengan marga Sialagan. Mereka membangun sebuah huta, perkampungan yang dinamakan Huta Sialagan dan dipimpin oleh Raja Sialagan. Begitu memasuki gerbang Huta Sialagan, kita langsung dihadapkan pada sederet rumah adat Batak. Rumah-rumah itu beratap kerucut dengan ujung bagian belakang lebih tinggi menjulang ke atas daripada ujung bagian depannya. Jumlah rumah ada 8. Pada masa lalu, rumah-rumah ini dihuni oleh 1-4 keluarga. Suami, istri, dan anak. Saat ini hanya satu rumah yang dihuni, yakni rumah sang raja. Setiap rumah menghadap ke gunung, karena orang Batak percaya bahwa leluhur mereka bersemayam di gunung. Dari segi arsitektur, posisi ini menguntungkan, sebab mereka akan terhindar dari terpaan angin kencang. Bentuk asli rumah diperkirakan berumur ratusan tahun. Namun, seiring perkembangan zaman, ada penyesuaian bahan bangunan pada proses perbaikannya. Misalnya, dinding, tiang, dan atap telah diganti atau diperbaharui. Bangunan rumah adat Batak berdiri di atas tiang-tiang kokoh dengan ruangan bawah yang dibiarkan terbuka. Ruang bawah ini disebut bara dan biasanya digunakan untuk kandang hewan piaraan. Bara ini dikelilingi oleh tiang-tiang penyangga rumah yang satu sama lain dihubungkan dengan ransang, yakni papan kayu tanpa paku. Pada bagian depan rumah adat Batak dihiasi ukiran khas Batak yang disebut gorga. Terdapat pula berbagai ornamen benda-benda khas, antara lain seperti ornamen yang dinamakan gajah dompak yang merupakan simbol kebijaksanaan. Gorga singa-singa sebagai simbol penjaga rumah tradisional Batak biasanya berjumlah sepasang. Ada juga boraspati atau cicak, simbol dari orang Batak yang mudah beradaptasi di mana-mana. Di sebelah kiri dan kanan tiang rumah, ada ukiran odap-odap yang menggambarkan payudara sebagai lambang kesuburan. Konon, semua ornamen ini diyakini berfungsi untuk menangkal roh jahat yang mau masuk ke dalam rumah tersebut dan menjaga penghuni rumah dari gangguan ilmu gaib atau yang menimbulkan hal buruk terhadap masyarakat di Huta Sialagan. Suku Batak tidak bisa terlepas dari kain ulos yang ditenun oleh kaum wanitanya. Ulos memainkan peranan penting dalam masyarakat tradisional Batak dan digunakan sebagai pakaian, tetapi juga digunakan pada acara-acara adat seperti kelahiran, kematian, dan pernikahan. Warna merah, putih, dan hitam artinya sebagai 3 sumber kehidupan.
darah, nafas, dan kehangatan. 3 sumber kehangatan itu adalah matahari, api, dan ulos itu sendiri. Karena ulos berasal dari kata au dan las yang artinya aku hangat. Jenis ulos ada bermacam-macam, tergantung dari keperluannya. Tiap-tiap kain tenun ulos yang dihasilkan memiliki arti dan makna tersendiri, baik bagi pemilik ataupun bagi orang yang menerimanya. Misalnya saja, ulos ragidup. Ulos ini adalah kain tenun yang tertinggi derajatnya, sebab pembuatannya sangatlah sulit. Dan kain tenun ulos jenis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 sisi yang ditenun sekaligus dan 1 bagian tengah yang ditenun sendiri dengan motif yang rumit. Sudah saatnya kita belajar mengenal diri sendiri lewat nenek moyang kita. Seperti orang Samosir yang selalu menjunjung dari mana dia berasal. Suku Batak Toba, suku Batak tertua yang hidup dengan kebudayaan tinggi, menjadikan Danau Toba sebagai saksinya. Di Pulau Samosir inilah terdapat salah satu harta berharga yang harus selalu kita jaga.